Wah gelo, ikan segede gini umurnya 2,5 bulan. Wah gokil. Di tempat gua aja ikan ukuran segini tuh paling enggak 4-5 bulan. Kenapa bisa 2,5 bulan segede gini? Welcome back to Barbar Gapi Farm. Ini kayak yang bisa kalian lihat di sini gue lagi nguras semua akuarium yang ada di farm. Jadi benar-benar ada ratusan akuarium di sini gue kuras semua. Tapi kayaknya nggak semua deh, ada beberapa di sini yang belum gue kuras. Tapi rencananya memang gue pengen kuras semua. Kenapa gue tiba-tiba nguras kayak gini? Karena kemarin itu ada teman-teman kita yang main ke sini. Dia tuh kasih lihat ke gua ikannya dia lewat video ya. Jadi ikannya dia udah besar. Nah, kalau di sini itu gua kira-kira umur 4 bulan sampai 5 bulan. Tapi di dia itu ternyata umurnya bilangnya 2,5 bulan. Nah, makanya gua kaget banget. Nah, akhirnya singkat cerita kita ngobrol-ngobrol gimana caranya dia bisa sampai sebesar itu ikannya. Salah satunya adalah permainan air. Nah, jadi gimana ceritanya? Langsung aja yuk ikutin. Yang dibahas temen gue yang pertama itu adalah air ya. Nah, kedua itu pakan. Nah, gue mau bahas di airnya dulu. Jadi airnya itu, cara rawatan dia itu ekstrim banget menurut gue. Nah, kenapa bisa ekstrim? Karena dia cerita ke gue kalau cara dia ganti air itu, dia ganti air total. Jadi kayak mana yang mau gue kuras total ya? Contoh ini ya, gue ada blue grass, ini mau gue kuras total. Tapi karena memang ini ikannya tinggal sedikit, terus mau gue tambahin lagi ikan blue grass yang dari wadah lain gitu, itu baru gue kuras total. Nah kalau dia ekstrim banget. Jadi selama pembesaran, dia itu ganti air 2 hari sekali, kuras total. Kuras total terus ditambah akuariumnya disikat sama dia. Jadi benar-benar kayak kinclong lagi, yang baru lagi gitu. Setiap 2 hari sekali. Itu dia lakuin ke semua ikan-ikannya dia. Nah, gue denger cara dia pelihara gitu aja tuh udah kaget banget. Bener-bener shock banget gue dengan cara dia bisa seberani itu. Ganti air total 2 hari sekali. Tapi yang gue heran itu ikannya bisa aman. Makanya aneh banget. Nah, kalau di tempat gue sendiri nggak berani kayak gitu. Nah, kedua pakan ya. Kalau pakan dia cerita kalau pakainya itu dia uget-uget atau jentik nyamuk ya. Tapi dengan catatan yang dipakainya itu hanya uget-uget yang halus. Jadi kayak yang pernah gue bilang, kalau misalkan kita punya uget-uget itu disaring pakai saringan yang buat misahin antara kotoran sama kutu air ya kan, yang agak kasar gitu saringannya. Itu bisa juga untuk misahin uget-uget. Nah, nanti uget-ugetnya disaring kayak gitu, nanti keluar yang kecil-kecilnya. Nah, dia pakannya itu pakai uget-uget yang halusnya aja. Jadi yang besarnya dia bilang dibuang. Pakainya dari kecil sampai besar, enggak. Dari ukuran 1 bulan itu atau misalkan berapa minggu dia udah mulai pakai uget-uget yang halus sampai ukuran dewasa kayak gini. Nah, yang gua aneh waktu dia nunjukin HP-nya dia rekaman video ikannya dia kebetulan videonya ikan AFR ya. Jadi ukurannya itu jantannya kurang lebih segini, tapi ekornya itu yang gua perhatikan nggak sampai 1:1 antara badan sama ekor ya. Jadi 1:0,7 lah, belum 1:1. Nah, tapi di ukuran segitu, menurut gua umurannya itu 4 bulan ke atas. Nah, tapi dia klaim kalau umurnya itu 2,5 bulan. Betinanya kurang lebih sama kayak gini, tapi bahkan lebih gede lagi deh. Bahkan lebih gede lagi betinanya. Nah, makanya gua salut banget kalau misalkan ikan segede gini pertumbuhannya itu cuma 2,5 bulan. Nah, kan kayak teman-teman juga tahu kan kalau gue itu pakai uget-uget, pakai jentik nyamuk itu gue pakai. Nah, tapi pertumbuhannya itu nggak bisa se-ekstrim dia, maksudnya sebesar ikannya dia gitu kan. Kok bisa dia ikannya sebesar itu? Nah, gue penasaran. Apa mungkin dari cara bermain airnya juga yang diperhatikan tadi itu kan. Nah, untuk pembuktiannya sendiri, gue belum main sih ke sana, belum pernah sama sekali main ke sana. Tapi yang gue tahu dia salah satu
senior juga lah ya, maksudnya udah breeding dari sebelum gua pelihara ikan di Pekalongan, tapi dia udah breeding. Nah ya itu ya, jadi gue percaya aja kalau dia bilang itu umur 2,5 bulan. Tapi sepengalaman gue yang udah pelihara ikan dari 2017 sampai sekarang, belum pernah ngalamin ikan segede gini umurnya 2,5 bulan, belum pernah. Dengan catatan gue udah pakai cara nge-push apapun, yang paling cepet itu gak bisa segede gini. Makanya gue cukup tertarik dengan perkataannya dia ya kan. Walaupun belum ada pembuktian, cuman ini karena sekalian lah ya, gue pengen bersih-bersih, kayaknya enak juga kalau ngelihat tempatnya agak-agak bersih gitu kan. Makanya banyak yang gue, ini hampir 80% ini gue kuras. Jadi kemarin, mulai dari kemarin sore langsung gue kuras sebagian, terus udah ada yang langsung gue isi, dan ini lanjutin pagi-pagi ini ngisi lagi, nguras lagi, dan ini langsung nanti mau gue isi. Yang gue salut itu dia cerita kalau pakai akuarium ukurannya besar-besar kan. Nah 2 hari sekali kuras total, waduh itu istimewa banget basicnya, maksudnya kekuatan tenaganya dia tuh hebat banget. Sedangkan gue ini yang dibantu sama Ilham aja, kadang buat nguras gue nguras sendiri aja kadang masih capek gitu. Jarang banget gue kuras total, jarang, palingan ya mentok di sifon aja ya kan, sifon kayak gitu, itu ringan. Kalau sifon itu enak banget, jadi berapa detik kelar, lanjut akuarium sebelahnya berapa detik kelar kayak gitu. Kalau untuk sifon ini dari puluhan akuarium ini cepet banget bro, sifon itu cepet. Beda kalau kuras total ya, kuras total itu kan kita harus sikat lagi akuariumnya supaya jangan berkerak, jangan ada coklat-coklat kayak gitu kan. Satu sisi dari gue pengalaman sendiri itu, gue nggak percaya bro dengan ikan segede gini bisa 2,5 bulan ya kan. Cuman kita menghargai lah, maksudnya cara dia pelihara berbeda dengan cara gua, itu aja udah sangat membuat gua bingung gitu loh. Maksudnya ya 2 hari sekali kuras total, apa ikannya nggak bermasalah gitu kan, apalagi bisa ikannya gede-gede kayak gitu. Waduh itu kayak berat banget 2,5 bulan, maksudnya 2 hari sekali nguras gitu. Waduh itu istimewa banget rawatannya berarti kayak gitu. Dan satu lagi yang menjadi poin buat gue itu kayak, kenapa orang-orang bisa ikannya sampai gede-gede gitu kan, sedangkan gue kalau mau ikannya gede itu susah banget. Maksudnya kayak contoh AFR yang segede gini itu stoknya di tempat gue itu nggak banyak, jadi kayak ada beberapa aja kayak gitu, cuman sedikit-sedikit lah ikan-ikan besar. Rata-rata tuh ikan gue malah remaja-remaja ya, tuh remaja-remaja. Jadi kayak baru pada beranak sekali 2 kali lah nih. Kalian bisa lihat nih beberapa ikan-ikan yang ada di tempat gua. Kalau sampai gede banget itu jarang banget dah pokoknya. Nah itu jadi satu sisi gua iri banget sama dia, kayak kok bisa ikannya segede gitu ya kan, terus banyak gitu loh. Aduh itu gua iri banget. Tapi satu sisi lagi yang bikin gua nggak iri ya, karena memang kebutuhan untuk kirim ke teman-teman itu selalu gue fokuskan yang ukurannya memang paling besar ya. Jadi kayak misalkan AFR, nah gue utamain yang udah pada enak dilihat lah kayak gitu. Walaupun kadang ada nih ikan-ikan yang umurnya masih kecil banget nih, kayak contoh kemarin albino PRTDE gitu kan, karena teman-teman udah tahu indukannya kayak gimana, indukannya bagus-bagus gitu kan, kayak gini tuh. Wih itu tuh banget, enak banget dilihatnya. Kayak umur 40 hari 50 hari itu udah diambilin. Duh, makanya kayak sebenarnya gue nggak enak sendiri sih kalau misalkan ngirim ikan-ikan yang belum jadi gitu loh, maksudnya kayak kecil-kecil. Nah makanya gue irinya gitu bro, gue pengen banget ikan gue ukurannya kayak si teman gue tadi yang ukurannya 2,5 bulan segede gaban ya kan. Makanya aduh gimana caranya gue bisa besarin segede gitu, padahal gue sendiri untuk pembesaran seperti yang teman-teman tahu kan, ukuran ikan gue itu sudah oke banget kan, dalam waktu misalkan 40 hari udah segede mana, misalkan 50 hari udah segede apa gitu kan. Nah ini kayak ini contohnya. Ini ada tanggal 23 nih, 23 Februari, dan ini baru tanggal berapa, berarti baru sebulanan ya. Nah ukurannya udah segede gini tuh ya kan.
Maksud gue dengan ukuran ikan gue yang udah bisa besar, tapi gue masih iri. Kadang ngeliat terumbu tetangga itu lebih enak gitu ya. Aduh, padahal ya rata-rata lah ikan gue itu umurnya itu pembesarannya itu sudah sesuai sama yang biasa gue terapin lah. Tapi ini yang bikin gue kaget. Aduh, masa bisa sih 2,5 bulan ikan segede gini nih. 2,5 bulan bisa segede ini. Ini maksud gue ini bukan ikannya teman gue ya, ini ikan gue sendiri. Tapi dia memang mencontohkan ukurannya segini. Yang gue bisa pastikan itu ukurannya karena memang gue udah hafal ya. Misalkan gue ngeliat video ikan besar, ikan kecil itu gue tahu. Jadi bukan permainan zoom atau dideketin gitu ikannya kelihatan gede, enggak. Karena yang gue bandingkan itu dari perbandingan ekor teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngeliat ikannya itu ukurannya sudah dewasa atau belum, dibandingkan aja dari ekor. Contohnya ada albino full red nih ya. Bentar, gue pakai contoh yang di Singajan. Albino full red itu kalau mau lihat kelihatan dia dewasa ya bandingin aja dari antara badan sama ekornya ya. Jadi antara panjang badan sama panjang ekor dia tuh hampir sama kalau dewasa. Nah ini kan ekornya tuh panjang dari pangkal ekor ke ujung ekor itu kan udah melebihi setengah badannya dia. Nah itu menandakan dia ukurannya udah dewasa teman-teman. Jadi itu dia nggak bisa bohong kalau misalkan video itu mau dari dekat ataupun dari jauh, ikan dewasa itu bisa kelihatan. Nah, itu juga salah satu ilmu ya buat teman-teman. Jadi kalau misalkan beli ikan, dicontohin ikannya bagus-bagus kayak gini, tapi yang dikirim ikannya berbeda. Misalkan kita dicontohin ikan ini, nah kok dikirim kayaknya pas nyampe itu ikannya lebih kecil ekornya. Nah itu bisa kalian komplain ke sellernya. Jadi nggak kena itu terus, nggak kena apa namanya, ya bukan penipuan juga sih, tapi emang maksudnya nggak amanah gitu. Ikan dikirim itu nggak sesuai sama ukurannya. Nah tuh jadi pelajaran juga buat teman-teman, harus merhatiin ukuran ekor lah. Jadi kayak bisa tahu nanti, oh ikan ini memang lebar, perbandingannya ke badannya aja ya kan. Walaupun di video kayak misalkan ini gue lagi video gini nih, kalian bisa ngeliat ikan-ikan mana aja yang dewasa gitu kan. Atau ikan perbandingannya sama ekornya kan jelas kan, kayak gitu. Tapi nggak bisa juga ya, nggak bisa semua ikan ya. Itu ikan yang tertentu yang tipenya itu ekornya lebar ya. Nggak bisa juga kalau misalkan ikannya tipe-tipe kayak gold. Kalau gold ya emang kecil gitu kan. Udah lah, itu aja sedikit aja tentang sharing yang tadi. Gue pengen bahas lagi yang soal ini nih, air nih. Gue penasaran nih, jadinya gue ada kuras sebagian. Tapi gue masih nggak berani pakai sistem yang kayak punya dia tadi, kuras total itu. Jadi dia tuh baru benar-benar kemarin sore ketemu gue ya kan, main di sini ngobrol-ngobrol ya pakai cara itu. Udah kira, boleh juga tuh ditiru caranya. Tapi nggak tahu ya hasilnya kayak gimana. Nah ini juga sebenarnya ilmu juga buat gue, karena cara yang dia pakai itu di luar nalar gue. Maksudnya kayak sepengalaman gue dengan cara seperti itu ikannya malah mudah stres ya kan. Kayak ganti air total itu tuh nggak masuk di cara tutorial yang biasa gue share ya kan. Kita palingan malah bahkan ikannya kalau misalkan sepasang dua pasang itu lebih baik didiemin aja gitu sampai beranak. Mana nih tuh di belakang beranak tuh banyak banget ya kan. Kayak gitu doang, gue malah lebih suka diantengin ikannya, itu lebih nggak bermasalah daripada gue harus setiap hari sifon, 3 hari sekali sifon kayak gitu. Berbeda banget, berbanding terbalik dengan cara yang biasa gue share ke teman-teman. Nah yang pengen gue garis bawahi, ini berarti cara pelihara di tempat gue belum tentu cocok di tempat kalian. Jadi kalian sendiri tuh harus belajar juga gimana caranya supaya ikan-ikan yang ada di tempat kalian itu bisa hidup, bisa berkembang. Terus pokoknya versi kalian lah. Kalau misalkan mau tiru-tiru nggak apa-apa, tapi nanti sambil dikoreksi lagi. Jadi kayak sesuaikan sama pengalaman kalian sendiri kayak gitu. Makanya gue kaget banget kalau dia bilang kuras total. Wah, gue kan gak pernah maksudnya main 2 hari sekali kuras total. Itu ekstrim banget buat gue ya kan. Tapi buktinya di tempat dia ikannya bisa hidup, bisa banyak kayak gitu. Aneh gue juga. Oke deh, gue nih sambil ngisi air ya. Kita sambil video sambil ngobrol lagi. Ini kan tanggal 27 Maret ya. Nah gue sebenarnya pengen bandingin ikan gue ya yang pertumbuhannya
sama 2,5 bulan gitu. Tapi kalau di tempat gue itu rata-rata kalau misalkan udah 2 bulan atau udah 1,5 bulan itu gue pindahin. Ini 23 Januari, ini hampir mendekati, tapi kurang 10 hari ya. Berarti kalau misalkan 2,5 bulan itu 60 hari sama 15, berarti itu 75 hari ya. Yang 75 hari yang mana ya? Coba nanti gue cari, harusnya kan apple to apple lah. Kalau misalkan tadi albino full red, kita bandinginnya sama albino full red. Nah cuman kalau albino full red yang ukurannya udah agak-agak gede kayak gini, itu tanggalannya biasanya udah nggak gue pakai lagi. Jadi kayak tanggalannya itu gue pakai palingan sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulanan aja. Kayak gini misalkan nih kan gue lagi lanjut pembesaran nih, udah hampir ini udah 2 bulan ya ini ya. Kan 23 Januari, Februari, Maret, ya berarti udah 2 bulan nih, 2 bulan lebih. Nah biasanya kan ikannya makin gede, nah ini nanti tanggalannya nggak gue pakai lagi. Nah susah juga ya kalau misalkan mau bandingin umurannya sama. Gimana ya? Gue lagi mikirin itu sih, jadi gue pengen bandingin 2,5 bulannya dia sama punya gue yang menurut gue pertumbuhan gue itu udah maksimal banget. Coba ya, gue coba cari deh ikannya. Kalau nggak nanti kita bandinginnya antara betina sama betina ya. Tapi gue malah kagumnya sama si jantannya. Kalau si jantannya bisa segede itu ya gue maunya pengen bandingin jantannya sebenarnya. Sebenarnya di sini ada albino full red sih gue, yang ukurannya lebih kecil daripada yang tadi kita review yang gue bilang 4,5 bulan, 4 bulannya, 4 bulannya gue tapi 2,5 bulannya dia. Kalau ini tuh ya jelas 2,5 bulannya lebih. Coba gue liatin ya, gue kasih lihat ya. Aduh, oke bro. Ini gue apple to apple lah, jadi AFR to AFR ya. Oke. Ini masih nggak masuk akal buat gue yang udah pelihara cukup lama ya kan, dari tahun 2017 sampai sekarang. Yang dimana gue kaget banget kalau misalkan itu 2,5 bulan segede gini bro, segede gini ya. Masih nggak bisa terima gue. Terlepas dari itu ya, terlepas dari faktanya nggak tahu itu benar dia 2,5 bulan atau enggak ya. Kalau gue kan berdasarkan data, misalkan gue ada tanggalan nih di ikan ini, tapi ini tanggalannya kebetulan udah gue buang nih. Tapi gue ingat kalau misalkan ikan umuran 2,5 bulan atau 2 bulan up, nah pertumbuhan ekornya palingan baru segini bro. Nih, dia tuh nggak besar. Jadi kayak badannya itu 1, perbandingan untuk ekor ya palingan 0,5 mentok. Di 2,5 bulan itu udah pertumbuhannya udah oke banget. Tapi kalau 1 dibanding ini udah hampir 1 banding 1 antara badan sama ekor. Cuman kayak mentok 0,5 aja tuh udah sulit banget untuk pertumbuhan yang udah gue jalan-jalanin lah. Mau pakai pakan dia kutu air, terus jentik nyamuk ataupun pelet gitu, nggak bisa untuk nyusul sebesar ekor yang ini, nggak bisa. 2,5 bulan tuh nggak bisa. Terus untuk betinanya pun dia segede gini ya. Tapi posisinya lagi hamil jadi kelihatannya lebih gede. Aduh sayangnya gue nggak bisa langsung ke sono, jadi ya gue pengen buktiin langsung apa benar, kayak apa dia umurnya cuma dikira-kira doang gitu kan. Tapi ya yang gue pengen ambil itu sisi positifnya, kayak kebersihannya dia gitu loh. Jadi di tempat gue sendiri kan kayak ya lu tahu sendiri lah kayak gimana lah di farm gue, kotornya kayak gimana. Bukan kotor sih, maksudnya kayak ya gini lah farm gue seadanya, nggak bersih banget gitu kan. Nah gue jadi setelah dia cerita kayak 2 hari sekali bersih gitu, gue jadi pengen lebih bersih, lebih enak lah gitu, lebih bersih dikit lah, nggak banyak. Nah itu yang gue tangkap itu, jadi pengen lebih bersihnya, jadi akhirnya gue sifon. Nah sebenarnya alasan gue nggak sifon juga karena kadang kan teman-teman sering gue ceritain kalau air gue itu kadang bermasalah ya, tiba-tiba nanti butek lah kayak gitu, tiba-tiba nanti jernih kayak gitu. Nanti kalau misalkan pas butek ya gue nggak bisa ngotak-ngatik atau sifon air ikan. Nah kalau pas lagi bersih kayak gini terus gue tiba-tiba dengar kayak ada efeknya itu loh, maksudnya kayak ikannya itu lebih cepat besar ya, gue akhirnya pengen juga dong tuh. Akhirnya beberapa box kulkas di sini pun ada yang gue kuras total bro, langsung. Ya jadi kadang ilmu breeder lain itu masih di luar jangkauan gue lah.
Masih banyak yang di atas, masih banyak yang lebih hebat, masih banyak yang lebih profesional, lebih hebat, lebih jago. Kalau gue mah ya masih belajar terus meraba, terus ngulik, terus ya terus lah pokoknya kayak gimana lah. Nggak cuman soal eh, apa ya, pokoknya gue masih belajar tentang ikannya, tentang kualitasnya, tentang pertumbuhannya, mana yang lebih baik, mana yang terbaik kayak gitu kan. Nah termasuk gue sedang belajar di dalam beberapa waktu ini pakai penggunaan cacing sutra ya, kayak gitu. Jadi kayak teman-teman misalkan yang udah pengalaman pakai cacing sutra, dia ngomong kayak jangan pakai full cacing sutra karena nanti misalkan di umur 7 bulan atau 8 bulan tuh ikannya udah mati karena misalkan udah terlalu besar kayak gitu. Itu masih gue pelajarin juga. Ini ikan-ikan yang udah pada besar-besar ini masih pakai full cacing gitu. Enggak full, sorry. Hampir kebanyakan pakai cacing lah. Jadi kayak buat pelajaran juga buat gue, kayak masih belajar lagi kayak gitu. Ih, seru ya di dunia Gapi itu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang baru. Jadi nggak cuma soal pembesaran, masih ada lagi yang lain kayak misalkan nanti ilmu-ilmu silang ikan ini disilang ikan ini tuh nanti ada ilmunya lagi. Waduh, seru. Oke deh, kayaknya gue udah cukup banyak ngomong ya. Udah cukup dulu deh sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video yang lain dan mudah-mudahan kalian untuk video kali ini suka ya. Apa yang gue share ya, aduh seru banget soalnya, seru abis. Di luar nalar gue 2,5 bulan bisa segede gitu bro. Gokil. Nih 2,5 bulan segede gini ya, gue senang banget bisa kirim ikan segede gini ke teman-teman ya kan. 2,5 bulan bro, segede gini, gokil. Jadi deh kayak gitu aja dulu video kali ini. Nanti kita ketemu lagi di next video. Untuk teman-teman jangan lupa bantu komen, like dan subscribe. Oke, lanjut gas breed.